Kenalkan, nama saya Dede Renaldi, NPM 0441 Di sini saya akan membahas lingkungan serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang mengelilingi makhluk hidup, termasuk unsur-unsur fisik, biologis, sosial, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup tersebut. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan karena keduanya saling berkaitan satu sama lain. Lingkungan faktor penting yang membentuk kehidupan manusia, yang membantu manusia beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti air bersih, udara bersih, dan makan yang sehat. Dan lingkungan tidak bisa hidup tanpa manusia, sehingga keduanya saling bergantungan. Terdapat 3 jenis pencemaran pada lingkungan. Polusi air. Pencemaran yang terjadi di lingkungan air ketika zat atau substansi berbahaya masuk ke dalamnya. Contohnya polutan limbah cair industri, pestisida, dan lainnya. Polusi udara adalah pencemaran yang terjadi di udara. Biasanya polutan berbentuk gas atau zat partikel, contoh karbon dioksida, CO2, karbon monoksida, CO, dan lainnya. Polusi tanah adalah pencemaran yang terjadi di lingkungan tanah, biasanya karena sampah rumah tangga dan limbah industri, contoh sampah plastik, limbah pabrik, dan lain-lain. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh 2 faktor. Faktor buatan berasal dari manusia seperti peningkatan jumlah penduduk, kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Faktor alami adalah proses perubahan alamiah pada umumnya terjadi akibat dari bencana alam seperti aktivitas vulkanisme dan tektonisme serta unsur-unsur langit. Pencemaran lingkungan berdampak buruk bagi kehidupan. Air yang tercemar tentu tidak bisa lagi digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Bau menyengat dan dapat menjadikan media penyebaran penyakit. Polusi udara dapat berdampak pada kesehatan seperti tubuh kekurangan oksigen. Pencemaran tanah bisa berdampak pada kesehatan manusia karena akan mengandung bakteri penyebab penyakit dan berdampak terhadap ekosistem yang berpengaruh pada produktivitas tanaman. Tantangan dan solusi dalam menghadapi masalah lingkungan. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan edukasi. Banyak orang yang tidak menyadari dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan. Solusinya, meningkatkan kampanye pendidikan dan kesadaran lingkungan di sekolah dan masyarakat umum. Menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi tentang isu lingkungan. Yang kedua, ada kepentingan ekonomi dan politik. Kepentingan ekonomi dan politik seringkali menghambat upaya pelestarian lingkungan. Solusinya, mendorong kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan hijau. Melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor dalam pembuatan kebijakan lingkungan. Yang ketiga, ada perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrem dan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Solusinya, menerapkan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan. Keempat, ada polusi. Polusi udara, air, dan tanah merupakan masalah besar yang membutuhkan solusi komprehensif. Solusinya, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan meningkatkan pengelolaan limbah. Polusi plastik. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, di tahun 2022, Indonesia menghasilkan sekitar 68,5 ton sampah dan sekitar 18,5% diantaranya berupa sampah plastik. Mari bersama cegah pencemaran lingkungan dengan cara 1. Membuang sampah pada tempatnya, tidak di perairan atau selokan. 2. Tidak melakukan pembakaran sampah. 3. Menanam pohon dan tumbuhan di sekitar rumah. 4. Memisahkan sampah organik dan non-organik. 5. Melakukan daur ulang kepada sampah yang sulit terurai seperti plastik.